isi dari penelitian ini adalah bab 1, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 2, tinjauan pustaka dan kajian teori. Bab 3, identitas variabel, objek penelitian, sampel penelitian, dan teknik pengumpulan data. Bab 4, hasil dan pembahasan. Bab 5, kesimpulan dan saran. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengevaluasi publikasi yang telah dilakukan oleh dosen Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada yang terindeks skop selama periode 1991 hingga 2021. Yang kedua, untuk mengkaji distribusi jumlah publikasi yang telah dilakukan oleh dosen berdasarkan tahunnya, sehingga dapat dilihat apakah ada tren yang signifikan di tahun-tahun tertentu atau kebijakan yang mendorong peningkatan tersebut. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi jenis dokumen yang paling banyak digunakan dalam publikasi hasil penelitian. Yang keempat, untuk melihat sejauh mana para dosen bekerja sama dengan institusi lain, mencakup institusi yang paling sering berkolaborasi dengan dosen Fakultas Geografi. Yang kelima, untuk memetakan tren tema penelitian yang sering muncul dalam publikasi dosen, misalnya dengan menggunakan analisis kata kunci dari publikasi tersebut, sehingga dapat dilihat apakah ada topik-topik yang sering dibahas. Manfaat penelitian. Pertama, penelitian ini dapat menyediakan informasi bagi Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada dan institusi lain dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan jumlah publikasi ilmiah berkualitas, khususnya di jurnal internasional. Dua, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi dosen dan peneliti untuk meningkatkan kinerja akademis dalam publikasi ilmiah sebagai ukuran produktivitas. Yang ketiga, penelitian ini dapat membuka peluang kerjasama penelitian dan publikasi di masa depan. Tinjauan pustaka. Jurnalmetrik adalah metode statistik untuk menganalisis publikasi penelitian dalam bidang tertentu. Set et al. 2021 dan dapat menunjukkan perkembangan ilmu. Beberapa penelitian telah dilakukan seperti oleh Tupan dan Raksmawati 2018 yang menganalisis publikasi ilmu dan teknologi pasang di ASN dengan pertumbuhan tertinggi pada 2013. Penelitian di bidang lain seperti manajemen risiko konstruksi Alo Wibowo 2016 dan bilang ilmu lingkungan oleh Imowanto 2017A juga telah menggunakan analisis bibliometrik. Pasal publikasi berdasarkan tahun produktivitas penelitian merupakan gambaran atas kontribusi lembaga atau individu dalam kegiatan penelitian. Produktivitas penelitian diukur dari output penelitian salah satunya adalah publikasi berdasarkan analisis menggunakan analisis research setelupus dari 81 dokumen menunjukkan bahwa jumlah publikasi dosen Fakultas Geografi yang terlindas setelupus mulai meningkat pada tahun 2015. Terlihat bahwa pada tahun 2015 jika dibandingkan tahun 2014 meningkat menjadi tidak terlibat. Penelitian yang dilakukan oleh 2017 terhadap publikasi peningkatan dosen IPB terlihat pada pula di tahun 2015 publikasi dosen IPB mendalami peningkatan dolonan. Peningkatan ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang mendorong dosen dan penelitian pada peningkatan ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah mendorong dosen dolonan dan peneliti pada tahun tersebut untuk melakukan riset atau publikasi karya ilmiah. Kajian terhadap publikasi dosen UN tahun tersebut untuk melakukan riset dan publikasi karya ilmiah. Kajian terhadap publikasi dosen UN data terlindas setopus tercatat meningkat pada tahun 2016 ayat Lotasari 2017A. Ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan dan semangat yang sama di beberapa dosen untuk meningkatkan jumlah publikasi terlindas setopus tertentu. Ini disebut karena ada kebijakan pemerintah yang mendorong dosen, mahasiswa, dan peneliti untuk
4.2 Publikasi berdasarkan tipe dokumen. Conference paper digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian awal dan untuk mendapatkan masukan. Sementara artikel jurnal harus melalui proses review yang ketat, sehingga lebih sering disitasi. Artikel jurnal juga mendapatkan penilaian kredit yang lebih tinggi, menunjukkan perlunya peningkatan publikasi dalam bentuk ini. Temuan ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih banyak menemukan publikasi artikel jurnal di bidang Geographic Information System atau GIS dan ilmu kegempaan. 4.3 Publikasi berdasarkan sumber dokumen. Tabel 3 menunjukkan 5 peringkat tertinggi sumber dokumen yang memuat artikel dosen. Paling banyak dokumen terbit pada Yelp Conference Series Earth and Environmental Science mencapai 274 dokumen. Diikuti 3S Web Conference Proceedings of by the International Society for Optical Engineering, Indonesian Journal of Geography, serta Journal of Physics Conference Series. Kajian teori 4.4 Publikasi berdasarkan produktivitas penulis. Produktivitas penulis dalam hal ini, dosen juga menunjukkan kontribusi penulis dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu geografi. Dalam hal ini berarti Marfai MA merupakan penulis yang memberikan kontribusi terbanyak dalam perkembangan ilmu geografi, khususnya yang terindeks SCOPS. Terkait produktivitas penulis, penelitian sebelumnya membahas produktivitas penulis dalam sebuah jurnal atau media tertentu. Zendarto et al. 2021. Ada hal baru yang disajikan penulis dibandingkan penelitian sebelumnya yang mengkhususkan produktivitas dalam jurnal tertentu. Sementara hasil penelitian Effendi, Tawakal, dan Sahri pada tahun 2021 terkait produktivitas dosen Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri yang menyebutkan proposal yang dihasilkan pada tahun 2019 dan luaran bukti submit yang telah dilakukan. 4.5 Sebaran afiliasi kolaborasi penulis. Seperti yang tercantum pada tabel, dosen Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada melakukan banyak riset dengan kolega dari Laboratori de Géographie Physique, Prancis. Sebanyak 38 dokumen menjadi kolaborasi terbanyak berasal dari internal Universitas Gadjah Mada. Hal ini berbeda dengan penelitian Hayati dan Lolita Sari tahun 2017 yang mengukur tingkat kolaborasi penulis dengan menghitung indeks kolaborasi. Sebaran afiliasi kolaborasi ini memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu lembaga terhubung dengan lembaga lain melalui kolaborasi riset dan penulisan. Publikasi berdasarkan data tunti mewakili topik atau bidang penelitian berdasarkan analis data tunti yang dibuat oleh penulis, kemudian dianalisis menggunakan fosil didapatkan oleh para peneliti untuk mengetahui delayan penelitian yang telah dilakukan dan duda untuk melihat kemungkinan peluang yang bisa diteliti. Atim 2020 Melidot al 2019 Paham Duen Lemit Teni 2020 Pelasimi Malit Ende Layani et al 2019 Tupan Lamawati 2018 Dulita al 2020. Aplikasi ini bermanfaat untuk menyampaikan peta bibliografis besar Panet Patuman 2010. Pada penelitian ini menulis pendekatan tata tunti yang minimal 5 kali didapatkan oleh penulis atau minimal 5 kali muncul pada publikasi berdasarkan 81 dokumen yang dianalisis ditemukan 1.463 data tunti yang disusun oleh penulis. Data tunti yang minimal didapatkan 5 kali oleh penulis. Terdapat 44 data tunti Indonesia di totalitas dan sudah dapat dipastikan bahwa data tunti Indonesia akan dominan mayoritas semua kegiatan penelitian dilakukan di wilayah Indonesia. Analis terhadap data tunti penulis menggunakan aplikasi Persepoel asal hasil analis. Persepoel ditemukan topik atau bidang yang paling banyak dibahas adalah WLDPS, MAPEN, Lembaga Sinsen, DIS, dan tsunami dalam bahasa 1. Dalam penelitian yang muncul pada data publikasi dosen tahun 1991-2021 adalah WLDPS, MAPEN, Lembaga Sinsen, DIS, dan tsunami. Hasil pemetaan dan menggunakan Persepoel terlihat pada
Gambar 1 berupa visualisasi data tunti yang ditandai oleh penulis. Perbedaan warna menandakan terlihat yang berbeda. Besar detailnya, bulatan menandakan selintinnya kemunculan data tunti tersebut. Bulatan yang lebih besar dan menandakan data tunti tersebut lebih sering digunakan dalam Indikator variabel. Variabel independen tahun publikasi menunjukkan perkembangan jumlah publikasi berdasarkan waktu dari 1901 hingga 2021. Tipe dokumen jenis publikasi yang dianalisis seperti of Chain, Popper's Journal Book, Jumpers, dan Reverse Honesters. Variabel dependen. Jumlah publikasi jumlah dokumen yang diterbitkan dalam populasi geografi yang terbatas dan fokus dalam rentang waktu penelitian. Tingkat kolaborasi seberapa banyak penelitian dilakukan untuk institusi lain, baik dalam maupun luar negeri. Objek penelitian. Objek penelitian ini adalah publikasi yang telah dilakukan oleh dosen Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada yang terindeks Scopus selama periode 1991 hingga 2021. Penelitian ini memfokuskan pada produktivitas publikasi, kolaborasi penelitian, dan tren riset yang telah dilakukan oleh dosen. Sampel penelitian. Sampel penelitian dalam penelitian ini sebanyak 801 dokumen yang telah dihasilkan oleh 77 dosen Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada yang memiliki Scopus ID. Data yang dikumpulkan termasuk publikasi dalam bentuk artikel jurnal, proceeding, book capture, and review articles. Contoh sampel dari dokumen yang dianalisis adalah dokumen dari Marva MA yang paling produktif dengan jumlah 86 publikasi yang sebelumnya sudah saya jelaskan pada materi 4.4. Teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan analisis bibliometrik terhadap publikasi dan dosen Fakultas Geografi yang terindeks Scopus. Dari 81 dosen, 77 memiliki Scopus ID dan pengambilan data dilakukan pada 27 Januari 2022 dengan penelusuran menggunakan format ala OID. Data yang diperoleh mencakup dokumen dari tahun 1991 hingga 2021, menghasilkan 801 dokumen setelah pengecualian dokumen erratum dan editorial. Analisis dilakukan menggunakan fitur analisis search result di Scopus untuk mendapatkan data seperti dokumen per tahun afiliasi, sumber penulis, dan tipe dokumen. Hasil analisis disajikan dalam tabel dan diagram batang. Untuk analisis kata kunci, kata 801 dokumen diunduh dalam format CSV dan analisis menggunakan aplikasi Force Viewer. Kata kunci yang muncul minimal 5 kali dipilih dengan total 44 kata kunci dari 1463 yang diidentifikasi. First Viewer digunakan untuk memvisualisasikan peta bibliometrik dengan kata kunci tersebut, menghindari kata Indonesia yang umum digunakan. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa rekomendasi disampaikan untuk peningkatan penelitian dan publikasi di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Dosen perlu didorong untuk lebih banyak mempublikasikan hasil riset di jurnal internasional bereputasi guna meningkatkan reputasi fakultas, dosen, dan universitas. Kerja sama penelitian dengan institusi eksternal juga perlu diperluas. Selain itu, tema penelitian besar belum sepenuhnya mewakili semua program studi, sehingga perlu pengembangan tema penelitian yang lebih menyeluruh. Hasil penelitian ini bisa menjadi dasar kebijakan fakultas untuk meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi di masa depan. Saran, dosen perlu didorong untuk memprioritaskan publikasi di jurnal internasional bereputasi, bukan hanya pada proceeding konferensi. Hal ini akan meningkatkan citasi kredibilitas penelitian dan memberikan pengakuan lebih luas terhadap hasil riset dosen UGM. Kolaborasi perlu dimaksudkan lebih banyak kolaborasi penelitian dengan institusi internasional, terutama dari universitas atau lembaga penelitian reputasi di luar negeri. Populasi perlu memberikan pelatihan lebih intensif mengenali penulisan artikel ilmuwan yang sesuai dengan standar jurnal reputasi internasional serta memberikan akses yang lebih besar terhadap pedoman penelitian.